Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengantar Manajemen Paralel 8 yang beranggotakan Muhammad Arya Bijaksana E241916, Tusliha Ayuni Fariha E241940, dan saya sendiri Marcelia Triwidyastuti E241914. Baiklah, di sini kami ingin membahas mengenai budaya organisasi PT Astra. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Menurut Badeni 2014, budaya organisasi adalah sistem nilai dan keyakinan bersama yang membimbing perilaku anggota-anggota organisasi. Menurut Marquis dan Houston 2010, budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Menurut urutan tahun 2008, setiap anggota akan berperilaku dengan budaya yang telah berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Dalam teori pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang mendasar untuk mendukung terciptanya daya saing, baik dalam aspek makro maupun mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro dapat menciptakan daya saing SDM suatu negara, dan secara mikro dapat menciptakan daya saing individu dalam organisasi, baik organisasi sektor publik maupun organisasi bisnis. Menurut buku Corporate Culture in Action yang ditulis oleh Andreas Budiharjo, hal utama yang harus dibangun oleh sumber daya manusia untuk memenangkan persaingan adalah dengan membangun budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan sebuah peradaban selalu diukur dari semakin tinggi budayanya. Culture is our essence. Oleh karena itu, apabila budayanya buruk, maka buruk pula sumber daya manusianya. Begitu pula halnya dalam berorganisasi. Apabila budaya dalam organisasi itu buruk, maka buruk pula organisasinya. Konsep budaya organisasi sangat esensial dan berkaitan dengan berbagai aspek organisasi, seperti struktur, teknologi, strategi bersaing, misi, visi, dan kinerja organisasi. Budaya organisasi menjadi modal organisasi dan mampu memotivasi serta mengarahkan perilaku anggota organisasinya. Fakta menunjukkan organisasi yang unggul di dunia dan memiliki daya saing yang tinggi disebabkan oleh budaya perusahaan yang tepat dan dapat terinternalisasi oleh semua anggota organisasinya. Dari buku Corporate Culture in Action dijelaskan tentang what, why, dan how budaya perusahaan dibentuk. Yang pertama adalah what. Budaya adalah sesuatu yang hidup, dihayati, dan dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi, bukan hanya nilai dan slogan yang menarik. Terdapat 3 perspektif dalam budaya. Yang pertama yakni adalah integration, yang melihat bahwa perusahaan hanya memiliki satu budaya, sehingga subbudaya yang ada sering diabaikan. Yang kedua adalah differentiation. Ini membahas bagaimana mengarahkan adanya subbudaya dalam perusahaan. Oleh karena itu, harus dikelola secara efektif. Perspektif differentiation ini juga membuka paparan dan analisis tentang budaya perusahaan yang lebih luas. Yang ketiga adalah fragmentation, yang memandang bahwa tidak ada hubungan antara nilai, habits, dan perilaku anggota organisasi, sehingga para anggota memiliki nilainya masing-masing. Yang kedua adalah why. Peran dan fungsi budaya perusahaan menurut George and Robbins adalah sebagai batas organisasi atau boundary, pemberi identitas, perekat komitmen karyawan, serta pengarah tindakan dan pengaturan kehidupan organisasi. Yang terakhir adalah how. Budaya perusahaan dapat diciptakan dan dibangun dengan 2 langkah. Langkah yang pertama adalah pengungkapan nilai perusahaan dengan memilih dan menuliskan nilai-nilai budaya. Langkah yang kedua adalah pemberdayaan nilai-nilai
melalui artefak, seperti melalui lagu Mars, nama perusahaan, bahasa, warna, dan lain sebagainya. Studi kasus penerapan budaya organisasi. Yang pertama adalah contoh penerapan budaya organisasi di Astra International Group. Astra International Group merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Astra telah berdiri sejak tahun 1957. Astra tumbuh dengan nilai-nilai yang dibangun oleh pendirinya, yakni Om William, yang bercita-cita menjadikan Astra sebagai pohon rindang yang berbuah manis dan bermanfaat bagi semua orang. Astra saat ini memiliki 7 divisi, yakni divisi bisnis otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Di balik kesuksesan Astra International Group, terdapat nilai-nilai budaya yang kuat dan melekat. Selaras dengan pernyataan Yakub Liman, yakni penulis On Becoming of Nation, yang berkata, kunci sukses Astra adalah Catu Dharma yang menjadi core values perusahaan. Nilai Catu Dharma yang sudah menjadi budaya perusahaan membuat Astra mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nilai budaya Catu Dharma selalu diterapkan dalam lingkungan Astra International Group. Dalam perjalanannya, nilai-nilai falsafah Catu Dharma menjadi acuan manajemen dalam bertindak dan tercermin dalam semua aspek operasional perusahaan. Catu Dharma terdiri atas 4 pedoman dasar, yakni yang pertama adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua adalah memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga adalah menghargai individu dan membina kerjasama. Dan yang keempat adalah senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Nilai-nilai dari Catur Dharma tersebut diupayakan untuk selalu diimplementasikan melalui tindakan sehari-hari oleh para karyawan Astra, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Banyak contoh terkait implementasi budaya organisasinya, mulai dari penerapan budaya dengan bekerja sepenuh hati, bersikap ramah pada siapapun, mudah beradaptasi, menepati janji dan menjaga komitmen, mematuhi hukum, hingga menjaga nama perusahaan dengan perilaku yang tercermin dalam setiap individu. Contoh lain implementasi budaya organisasi di perusahaan Astra International Group adalah didorongnya tercipta super team, bukan Superman. Perusahaan Astra International Group menekankan budaya untuk saling menghargai individu dan membina kerjasama. Astra percaya bahwa dengan adanya kerjasama tim, perusahaan akan berjalan dengan lebih efektif. Selain itu, guna mempererat rasa kekeluargaan antar seluruh karyawan, perusahaan Astra International Group cukup sering menyelenggarakan berbagai program karyawan. Dalam perjalanan yang panjang, Catur Dharma sudah ikut menumbuhkan perusahaan menjadi sebesar sekarang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Suwandana et al. Pada tahun 2018. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Studi kasus kedua yaitu penerapan budaya organisasi di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero Gbk Cabang Dago Bandung. Nilai-nilai budaya organisasi di BRI Cabang Dago Bandung yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas mereka antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua yaitu profesionalisme, yang ketiga yaitu kepuasan nasabah, yang keempat yaitu keteladanan, dan yang kelima yaitu penghargaan kepada sumber daya manusia. Adapun beberapa penerapan atau implementasi nilai-nilai budaya organisasi tersebut, yang pertama integritas. Setiap pekerja diharapkan memiliki sikap bertakwa, penuh dedikasi kepada organisasi, menjunjung tinggi kejujuran, selalu menjaga kehormatan dan nama baik organisasi, serta taat pada kode etik perbankan. Nilai integritas ini dapat dilihat bahwa para pekerja tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Bank BRI Cabang Dago, seperti tidak melakukan kecurangan meskipun di dalam Bank BRI Cabang Dago memiliki banyak titik kritis. Yang kedua, nilai profesionalisme. Karyawan memiliki sifat efektif, efisien, bertanggung jawab,
disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan dan kesempatan. Pekerja diberikan pelatihan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari pekerja. Nilai yang ketiga yaitu kepuasan nasabah. Implementasi nilai ini yaitu BRI secara rutin dan berkesinambungan mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja, khususnya jajaran CS dan teller, baik pendidikan internal seperti pelayanan terhadap nasabah maupun eksternal sifat kepribadian. Nilai yang keempat yaitu keteladanan. Para pekerja mempunyai keteladanan yang sangat baik pada pekerja lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya toleransi dari para pegawai untuk melakukan rolling istirahat. Selain itu, para atasan juga dapat memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para bawahannya. Dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap sumber daya manusia. Penghargaan terhadap sumber daya manusia meliputi merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin cukup sekian materi dan studi kasus yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.